Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Misal kita mempunyai sudut sebesar alfa, maka kita akan mempunyai sebuah titik, misalnya namanya A, maka koordinat dari A itu adalah kosinus alfa, sinus alfa. Demikian juga kalau misalnya kita mempunyai sudut sebesar beta, maka kita akan mempunyai, taruhlah namanya titik B, maka koordinat titik dari B nya itu adalah kosinus beta, sinus beta. Akibatnya kita akan mempunyai BOA ini adalah sudut yang besarnya alfa min beta. Dengan mengambil besar sudut sebesar alfa min beta, taruhlah kita akan mendapatkan titik C, maka koordinat titik C nya itu adalah kosinus alfa dikurangi beta, sinus alfa dikurangi beta. Misal sudut POA nya itu adalah alfa, sudut POB nya sama dengan beta, maka kita punya sudut BOA itu adalah alfa dikurangi beta. Dengan memisalkan sudut POC sama dengan alfa min beta, maka kita punya sudut BOA itu sama dengan sudut POC, sehingga kita peroleh panjang BA itu sama dengan panjang PC. Akibatnya kita juga bisa mengkuadratkan dua ruas, sehingga panjang BA kuadrat sama dengan panjang PC kuadrat. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang BA kuadrat dan panjang PC kuadrat. Memanfaatkan rumus jarak dua buah titik, maka kita bisa tentukan panjang dari BA kuadrat, yaitu kosinus alfa dikurangi kosinus beta kuadrat ditambah dengan sinus alfa dikurangi sinus beta kuadrat. Kalau kita hitung, maka kita peroleh kosinus kuadrat alfa dikurangi 2 kosinus alfa kosinus beta ditambah kosinus kuadrat beta. Kemudian yang sebelah sininya adalah sinus kuadrat alfa dikurangi 2 sinus alfa sinus beta ditambah sinus kuadrat beta, sehingga kita peroleh ini sama dengan 1, ini juga sama dengan 1, sehingga sama dengan 2 dikurangi 2 kali kosinus alfa kosinus beta ditambah sinus alfa sinus beta. Menghitung panjang PC kuadrat dengan cara yang sama, kita menggunakan rumus jarak dua buah titik, maka kita dapatkan PC kuadrat sama dengan kosinus alfa min beta dikurangi 1. Jadi ini kosinus alfa min beta dikurangi 1 dikuadratkan ditambah sinus alfa min beta dikurangi 0 kuadrat, ya. Kemudian kita hitung, kita dapatkan kosinus kuadrat alfa min beta dikurangi 2 kosinus alfa min beta ditambah 1, kemudian ditambah sinus kuadrat alfa min beta. Di sini ada kosinus kuadrat alfa min beta, di sini ada sinus kuadrat alfa min beta, maka dia sama dengan 1, sehingga kita peroleh 2 dikurangi 2 kosinus alfa dikurangi beta. Dari kedua hasil perhitungan tadi, dari sebelah kiri dan sebelah kanan, bahwa BA kuadrat sama dengan PC kuadrat, maka kita peroleh 2 dikurangi 2 kali cos alfa cos beta ditambah sinus alfa sinus beta sama dengan 2 dikurangi 2 kosinus alfa dikurangi beta, sehingga kita dapatkan kosinus alfa kosinus beta ditambah sinus alfa sinus beta sama dengan kosinus alfa dikurangi beta. Gantikan beta dengan negatif beta, kita akan peroleh kosinus alfa kosinus negatif beta ditambah sinus alfa sinus negatif beta sama dengan kosinus alfa dikurangi negatif beta. Karena kosinus negatif beta sama dengan kosinus beta, kemudian sinus negatif beta sama dengan minus sinus beta, maka kita peroleh kosinus alfa kosinus beta dikurangi sinus alfa sinus beta sama dengan kosinus alfa ditambah beta. Akan menemukan rumus jumlah dua buah sudut pada fungsi sinus. Jika kita mempunyai panjang busur sepanjang alfa, kemudian kita mempunyai titik P, X, Y, maka panjang busur sepanjang pi per 2 dikurangi alfa akan
ketemu titik P aksen dengan koordinat Y, X. Jadi seolah-olah titik P, X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Dengan demikian, kalau kita mempunyai sinus alfanya itu Z, maka kita akan mempunyai kosinus Pi per 2 dikurangi alfa juga sama dengan Y. Dengan kata lain, kita dapatkan bahwa sinus alfa itu sama dengan kosinus Pi per 2 dikurangi alfa. Sinus alfa min beta, jadi kalau alfanya kita ganti dengan alfa min beta, itu sama dengan kosinus Pi per 2 dikurangi alfa ditambah beta. Kemudian bisa kita tuliskan Pi dikurangi 2 dikurangi alfa dikurangi beta, ya, sehingga cos Pi per 2 dikurangi alfa dikurangi beta. Tadi kita sudah mendapatkan rumus kosinus selisih dua buah sudut, sehingga kita dapatkan kosinus Pi per 2 dikurangi alfa kalikan kosinus beta ditambah sinus Pi per 2 dikurangi alfa dikalikan dengan sinus beta. Dan kita tahu bahwa kosinus Pi per 2 dikurangi alfa itu adalah sinus alfa, sehingga kita dapat peroleh sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa sinus beta. Ini adalah rumus sinus alfa ditambah beta. Dengan mengganti beta dengan negatif beta, maka kita peroleh sinus alfa dikurangi beta itu sama dengan sinus alfa cos sinus negatif beta ditambah kosinus alfa sinus negatif beta. Dengan demikian sinus alfa dikurangi beta sama dengan sinus alfa cos negatif beta sama dengan cos beta. Kemudian sinus negatif betanya sama dengan negatif sinus beta, sehingga kita peroleh sinus alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kosinus beta dikurangi cos alfa sin beta. Kita mendapatkan rumus jumlah dua sudut untuk fungsi sinus dan fungsi kosinus. Demikian juga rumus selisih dua sudut pada fungsi sinus dan fungsi kosinus. Maka kita bisa mengkonstruksi atau menghasilkan rumus jumlah dari dua sudut pada fungsi tangan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tangan alfa ditambah beta itu adalah sama dengan tangan alfa ditambah beta ditambah dengan kosinus alfa ditambah beta, dengan alfa ditambah beta itu tidak sama dengan 2n plus 1 pi per 2 untuk semua n anggota himpunan bilangan bulat. Rumus jumlah dua sudut fungsi sinus dan fungsi kosinus, dan juga mengetahui rumus selisih dua sudut pada fungsi sinus dan kosinus, maka kita akan mencoba untuk menemukan rumus jumlah dua sudut pada fungsi tangan. Dengan memperhatikan bahwa tangan alfa ditambah beta itu sama dengan sinus alfa ditambah beta dibagi dengan kosinus alfa ditambah beta, dengan alfa beta itu anggota R dan alfa beta tentunya bukan 2n plus 1 pi per 2 untuk semua n anggota Z, ya. Kemudian kita uraikan dari rumus yang kita peroleh. Untuk sinus alfa ditambah beta kita peroleh sinus alfa cos beta ditambah kosinus alfa sin beta, dan rumus untuk kosinus alfa cos beta sama dengan kosinus alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian kita akan mengupayakan supaya muncul tangen, gitu ya, sehingga yang kita lakukan adalah masing-masing kita kalikan dengan, jadi masing-masing penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan seper kosinus alfa kosinus beta. Dengan demikian kita akan membatasi kembali bahwa kosinus alfa dan kosinus betanya tidak boleh 0, ya. Atau dengan kata lain, alfa betanya selain yang ada di atas tadi juga tidak boleh sama dengan 2n plus 1 pi per 2 untuk semua n anggota Z. Oke, kita teruskan penghitungannya. Maka kita akan memperoleh sinus alfa kosinus beta dibagi dengan kosinus alfa kosinus beta ditambah dengan kosinus alfa sinus beta dibagi kosinus alfa kosinus beta. Demikian juga untuk penyebutnya, ya, sehingga kita akan peroleh di sini menjadi 1, di sini menjadi
tangan alfa, kemudian di sini 1, ini menjadi tangan beta, kemudian ini 1 gitu ya, kemudian ini menjadi tangan alfa, ini tangan beta. Tentunya untuk alfa beta anggota himpunan bilangan real, di mana alfa betanya tidak sama dengan 2n plus 1b per 2 dan jumlahnya juga tidak